Kelihatannya Kak Eca sedang sedih. Kenapa, Kak? Iya, hari ini bebanku terasa berat sekali. Beban terasa berat. Kenapa, Kak Eca? Di sekolah banyak tugas. Terus diajak sama teman-teman karena lama mengumpulkan tugas. Belum lagi di rumah dimarahin sama mama sama papa. Wah, teman-teman, Kak Eca merasa sedih nih. Bagaimana, teman-teman? Kita ajak Kak Eca bahagia yuk. Ayo, teman-teman. Nah, Kak Eca, di sini kami akan mengajak Kakak untuk bergembira, mengajak adik-adik sekali bersuka cita di minggu gembira. Kakak mau? Ayo, Ayo! Adik-adik sekali, tadi Kak Eca sudah kami ajak untuk menemani kakak-kakak di sini bersama adik-adik dalam minggu gembira. Adik-adik, sekarang kakak-kakak yang ada di sini akan mengajak adik-adik untuk bersuka cita. Nah, sekarang kita yel-yel sekali dulu ya. Siap kakak-kakak? Siap! Sekali! Siap! Misioner, so pasti. Misionaris cilik, Siapa takut? Children helping children, Why not? Doa, derma, kurban, kesaksian, yes, so pasti. Kakak-kakak, kelihatannya adik-adik masih ada yang duduk nih. Ya, kita ajak lagi berdiri ya. Oke, sekali, siap. Misioner, so pasti. Misionaris cilik, Siapa takut? Children helping children, Why not? Doa, derma, kurban, kesaksian, yes, so pasti. Adik-adik, supaya lebih semangat lagi, kita tepuk sekami dulu. Tepuk sekami. Serikat Kepausan Anak-anak Misioner. Sekali lagi tepuk sekami. Serikat Kepausan Anak-anak Misioner. Seperti
besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Sudah mendengarkan dan menyanyikan lagu dari kakak berbeda kita. Hari ini kita akan memulai dua pembuka kita ya. Mari adik-adik siapkan hatinya. Kita mau berdoa supaya kita mulai ibadah sekami kita. Ayo siapkan hatinya, lipat tangannya, ikutin abang ya. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih kami bersyukur padamu pada pagi yang cerah ini. Kami berkumpul di rumah kami masing-masing untuk memulai ibadah sekami kami. Berkati adik-adik kami ini agar mereka mampu mengikuti ibadah sekami di rumah untuk hari ini. Tuhan yang Maha Baik, inilah doa kami yang kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Di nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Adik-adik sekami, sekarang kita akan membaca kitab suci. Silahkan dibuka kitab sucinya dari Injil Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Suster ulangi ya, Injil Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia,
sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti celai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti celai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Halo adik-adik sekami yang terkasih, selamat bertemu kembali dalam Minggu Gembira kita hari ini. Tadi kita sudah mendengarkan Injil Tuhan kita Yesus Kristus yang diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 1 sampai 15. Di sana tadi diceritakan tentang mukjizat yang dilakukan Yesus, di mana Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, adik-adik yang terkasih, kita tadi sudah mendengarkan bagaimana Yesus memberikan mukjizatnya. Yesus membuat mukjizat hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, ya. 5 roti dan 2 ikan. Dengan 5 roti dan 2 ikan, semua orang merasa kenyang. Dan juga bahkan setelah dikumpulkan sisa-sisanya, masih lebih 12 bakul, ya. Lebih 12 bakul. Mukjizat yang dilakukan Yesus sungguh luar biasa. Nah, adik-adik yang terkasih, kira-kira siapa ya yang mengingat apa yang dilakukan Yesus sebelum melakukan mukjizat? Iya, Yesus melakukannya setelah dia mengambil 5 roti dan 2 ikan, mengucap syukur dan membagi-bagikannya. Nah, adik-adik, suster mau tanya, tadi Yesus sebelum melakukan mukjizat itu selalu bersyukur lalu kemudian membagi-bagikannya. Kira-kira adik-adik sekami, kalau sebelum makan kita melakukan apa dulu? Jangan-jangan adik-adik karena sudah lapar langsung makan. Tidak, terlebih dahulu berdoa. Maka dari sekarang sebelum kita makan, kita harus bersyukur dulu kepada Tuhan karena sudah memberikan berkat-Nya kepada kita lewat makanan yang akan kita nikmati. Nah, adik-adik, sekarang suster mau tanya ulang. Kira-kira adik-adik semua masih ingat enggak 2D 2K? Iya, benar. 2D 2K adalah doa, derma, kurban, dan kesaksian. Ya, itu harus selalu diingat ya. 2D 2K, doa, derma, kurban, dan kesaksian. Nah, dari Injil yang kita dengarkan hari ini, kira-kira Yesus melakukan 2D 2K? Iya,
Benar, Yesus melakukan 2D 2K. Yesus berdoa kepada Bapaknya dengan mengucap syukur. Dan juga Yesus berderma dengan membagi-bagikan roti dan ikan kepada 5.000 orang. Yesus juga berkurban supaya semua orang yang hadir yang mengikuti Yesus itu dapat kenyang. Dan memberikan kesaksian, semua orang tadi memberikan kesaksian bahwa memang Yesus adalah juru selamat. Nah, maka adik-adik yang terkasih, Yesus saja sebagai anak kita melakukan 2D 2K. Maka tugas kita juga untuk melakukan 2D 2K. Maka sebagai pertusan misioner kita minggu ini, kita harus melakukan doa, derma, kurban, dan kesaksian. Adik-adik sekami yang baik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, maka marilah kita membarui iman kepercayaan kita. Ambil sikap berdoa yang baik ya. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik yang baik, kita sudah mendengarkan sabda Allah yang telah disampaikan oleh suster kita. Hari ini kita akan menyampaikan doa-doa permohonan kita. Mari siapkan hati kalian, siapkan budinya, siapkan hatinya, duduk yang bagus. Kita akan memulai doa permohonan kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kami berdoa untuk negara kami. Berkatilah negara kami ini, di mana Engkau tahu ya Tuhan, negara kami ini yang sedang dilanda virus corona. Berkatilah semua kami yang ada di negara ini, berkati pemerintahan kami, agar penyakit ini, pandemik ini segera berakhir, dan kami bisa berkumpul dengan adik-adik sekami kami ini. Mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Tuhan yang baik, kami juga berdoa buat adik-adik sekami kami yang telah mengikuti ibadah sekami streaming hari ini. Berkatilah mereka menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang berguna bagi nusa dan bangsa, khususnya di hadapan-Mu. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Tuhan yang Maha Murah, kami juga berdoa buat orang tua kami. Berkatilah kedua orang tua kami, berkati pekerjaannya, lindungilah mereka agar mereka mampu menyekolahkan kami, memberikan kami yang terbaik. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Tuhan yang Maha Murah, kami juga berdoa buat biarawan-biarawati kami, para uskup, para pastor, dan para suster kami. Berkatilah mereka agar mereka menjadi teladan buat kami, buat umat-umatnya. Kami juga berdoa buat kakak pembina sekami yang ada di seluruh Indonesia, seluruh dunia. Berkatilah mereka, berikan mereka kesehatan, umur yang panjang, supaya kami bertemu dengan kakak-kakak pendamping sekami. Kami
Mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Inilah doa permohonan kami sampaikan melalui anak-Mu. Kiranya Tuhan mendengarkan segala doa permohonan kami. Amin. Temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Dan selalu mendukungmu, menolongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan memeluk erat-erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Halo adik-adik semuanya. Hari ini kita akan masuk membuat kreativitas bersama dengan Kak Posma Tamba. Oke, adik-adik semuanya ya. Oke, sebelum kita membuat kreativitas, nah pasti adik-adik semuanya penasaran kan? Kreativitas apa sih yang akan diajari oleh kakak? Iya, kreativitas yang akan kita buat hari ini yaitu membuat kotak niat. Nah adik-adik, sebelum kita membuat kotak niat, tentu kita harus mempersiapkan alat dan bahannya. Apa sih kak alat dan bahan yang harus kita persiapkan? Oke, mari perhatikan kakak ya. Kakak akan memberitahu alat dan bahannya. Yang pertama kita harus mempersiapkan kertas origami, kertas jeruk, pita yang akan hiasannya nanti ya, yang akan membuat hiasannya ya, pita panjang, double tip. Nah, untuk double tip ini bisa kita menggunakan lem kertas atau juga double tip. Oke, adik-adik semuanya, untuk hari ini kakak akan menggunakan double tip ya, Dek ya. Gunting, pulpen,
Bisa kita gunakan pulpen atau juga menggunakan pensil. Oke, dan juga penggaris. Nah, adik-adik semuanya, kakak sudah memberitahu alat dan bahan yang akan kita gunakan membuat kotak niat. Nah, mari adik-adik untuk menyiapkan alat dan bahan masing-masing ya. Oke, setelah kakak menyiapkan alat dan bahan, maka kakak akan mengajari adik-adik bagaimana cara membuat kotak niat tersebut. Perhatikan kakak ya, Dek ya. Adik semuanya, tadi kakak sudah memberitahu alat dan bahan yang akan kita gunakan membuat kreativitas kita ya. Nah, sekarang kita akan membuatnya dengan mengukur terlebih dahulu kertas jeruknya. Di mana kertas jeruknya kita ukur 20 kali 20, panjangnya 20 dan juga lebarnya 20 ya, Dek ya. Nah, oke. Kakak ukur terlebih dahulu ya. Oke, adik-adik semuanya, setelah kakak mengukur kertas jeruk dengan ukuran 20 kali 20, maka kakak akan mengguntingnya ya. Oke. Ini dia setelah kakak mengguntingnya ya. Inilah dia ukurannya 20 kali 20, di mana lebarnya 20 dan juga panjangnya atau tingginya 20 ya, Dek ya. Nah, setelah itu kita akan mengukur 6 cm setiap sisinya. Oke, perhatikan kakak ya. Kakak akan mengukurnya terlebih dahulu. Baiklah, adik-adik semuanya, kakak sudah mengukurnya ya. Dimana perhatikan ya, Dek ya. Perhatikan ya, Dek ya. Di sini kakak sudah membuat ukurannya bahwa 6 cm, dari sini ke sini 6 cm, dari sini ke sini 6 cm. Hal yang sama juga dengan yang di sini ya. Maka setelah itu kita membuat titik-titiknya 6 cm. Maka kita dapat menggaris dari kita garis ini ya. Setelah itu kita garis di sininya. Kita garis lagi di sininya. Kita garis lagi di sininya ya. Oke, adik-adik semuanya, perhatikan ya, Adik ya. Nah, setelah kita sudah menggarisnya tadi, setelah kakak sudah menggarisnya, maka kakak lipat karena kita akan menggunting setiap sisi ya. Nah, kakak lipat terlebih dahulu seperti ini supaya ketika mengguntingnya nanti bisa rapi ya, Dik ya. Nah, yang ini lagi kakak lipat. Oke. Kakak lipat lagi. Dan sisi yang ini pun kakak lipat lagi. Oke. Setelah itu kita akan menggunting. Namun saat menggunting tidak semua sisi digunting ya. Oke, adik-adik. Nah, jika kita sudah menggunting sisi yang di arah sini, yang ini, oke, kakak akan mengguntingnya dulu ya. Oke, adik-adik semuanya, setelah kita tadi mengguntingnya, setelah kakak mengguntingnya, maka sudah bisa kita bentuk kotaknya ya, Dek ya. Nah, seperti inilah dia kotaknya. Namun, kita harus membuat lem. Kita bisa menggunakan lem atau juga menggunakan double tip. Nah, kali ini kakak akan menggunakan double tip ya. Oke. Di sini kakak sudah membuat double tipnya. Maka kakak akan membukanya terlebih dahulu ya, Dek ya. Oke, kita tempelkan seperti ini.
Oke, begini dia hasilnya ya setelah kita menggunakan double tipnya ya. Ini dia kotaknya. Nah, kita kan tadinya mau membuat kreativitas kotak niat. Tentu kita harus membuat tutupnya. Setelah kita membuat kotaknya, sekarang kita akan membuat tutupnya ya. Oke, kakak akan ajari. Nah, untuk tutupnya kakak menggunakan warna putih. Adik-adik juga boleh menggunakan warna sesuai dengan keinginan adik-adik semuanya ya. Baiklah adik-adik semuanya, sekarang kakak akan mengajari adik-adik membuat tutup kotak tersebut ya. Tadi kakak akan membuat kotak tutupnya berwarna putih. Nah, ini dia ya. Nah, untuk membuat tutupnya, kita harus membentuk atau mengukur terlebih dahulu kertas jeruk tersebut ya. Kertas jeruk yang dapat kita gunakan supaya lebih tebal dia ya Dek ya. Nah, kita ukur dia, ukurannya 11 kali 11, panjangnya 11 dan juga lebarnya 11 ya Dek ya. Oke, kakak akan mengukur terlebih dahulu. Oke, adik-adik semuanya, setelah itu inilah dia bentuk tutupnya ya Dek ya. Oke, karena udah kakak lem tadi kan. Isolotifnya sudah kakak buka dan sudah kakak lem setiap sisi yang sudah digunting tadi. Nah, ayo kita cocokkan tutupnya dengan kotak tersebut. Apakah sudah bisa? Oke, begini dia. Nah, sekarang kotaknya sudah selesai. Maka kita akan membuat niat. Oke, adik-adik semuanya, sekarang kita akan membuat niat-niat kita ya. Nah, untuk membuat niat kita akan menggunakan kertas origami. Di sini kakak akan membuat bentuk niatnya berbentuk hati ya, atau berbentuk love. Oke, jika adik-adik semuanya bisa langsung mengguntingnya berbentuk love boleh juga, atau boleh juga adik-adik semuanya melukisnya ya. Melukisnya dengan menggunakan pulpen. Nah, karena kakak sudah bisa langsung menggunting berbentuk love, tidak perlu lagi kakak lukis ya. Oke. Oke, ini dia ya. Nah, untuk bentuk love-nya kakak buat ada 7, yaitu kita akan membuat niat kita mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai hari Minggu ya. Oke adik-adik semuanya, setelah itu kita dapat menulis niat kita pada hari itu. Contohnya hari Minggu ya. Apa niat kita untuk sepanjang hari itu? Sudah boleh kita tulis. Nah, setelah kita membuat atau menulisnya, oke, kita dapat menempelkan di pita. Oke, adik-adik semuanya, untuk menempelkan ke pita kita dapat menggunakan double tip. Tada! Ini dia niat-niat atau bentuk love yang sudah kakak tempelkan di pita ya. Ini ada 7, dimana kita akan membuat niat kita di hari pertama, hari kedua sampai hari ke-7. Nah, setelah itu, setelah sudah berbentuk seperti ini, maka di sini kakak sudah membuat satu kotak ya, yaitu akan ditempelkan di kotak tersebut. Nah, kakak akan tempelkan terlebih dahulu ya. Begini dia, kita tempelkan. Nah, untuk yang ini kita tempelkan di tutupnya. Kenapa kakak buat warna putih? Karena tutupnya juga warna putih. Oke, kakak tempelkan di tutupnya. Nah, begini dia hasilnya ya Dek ya. Begini dia hasilnya. Maka setelah kita menulis niat kita di hari Senin, contohnya niat kita, ya Tuhan, semoga hari ini saya dapat mengikuti pembelajaran dengan baik.
Oke, adik-adik semuanya, begini dia hasilnya ya. Setelah kakak hiasi, boleh kita hiasi dengan bentuk love ya di setiap sisinya. Ada warna kuning dan ada warna merah ya. Oke. Nah, di atas kakak membuat pita. Nah, begini dia hasilnya ya. Kita boleh menulis nama kita, boleh kita tulis di sini atau juga di sini ya. Begini dia, jika kita buka kotak niatnya, maka kita akan mengingat niat kita dalam satu hari itu. Nah, setelah itu kita tutup kembali. Kita tutup kembali dengan rapi. Oke, begini dia ya hasilnya ya. Oke adik-adik semuanya, selamat untuk mencoba di rumah masing-masing. Bye-bye. Hai adik-adik sekalian, tadi kita sudah mulai ibadah kita dengan lagu pembuka, doa pembuka, kemudian kita ada renungan, doa umat dan kreativitas, dan ada juga gerak dan lagu. Nah sekarang ibadah kita akan segera berakhir. Mari kita tutup dengan doa penutup. Ambil sikap berdoamu yang benar. Duduk yang rapi dan sopan, lipat tanganmu, dan mari kita nyanyikan lagu yang berikut ini. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dalam nama Roh Kudus, amin, amin, amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang maha baik, kembali kami mengucap syukur kepadamu atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Khususnya ya Bapa, dalam ibadah Minggu Gembira kami hari ini. Tuhan terima kasih atas sabda-Mu dan renungan singkat yang kami dengarkan tadi. Kami percaya Bapa bahwa hari ini Engkau mengajari kami untuk bisa selalu berbagi rezeki bersama. Tuhan, kami bergembira karena Engkau menyertai dan berada di tengah-tengah kami hari ini. Bapa, tak henti-hentinya kami mohon kepadamu. Lindungilah dunia ini, khususnya negara kami, ya Bapa, dari pandemi COVID-19. Berikanlah kami selalu kesehatan Bapa, dan sertailah hidup kami setiap hari. Doa ini kami sampaikan kepadamu ya Tuhan, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dalam nama Roh Kudus, amin, amin, amin. Ibadah kita sudah selesai adik-adik. Sampai ketemu di waktu yang berbeda. Dah.